Hai semuanya, kita jumpa lagi kali ini pada video review MG RX0 Unicorn 02 bahan Sinon dari Daban Model. RX0 Unicorn 02 Bansi adalah salah satu Gundam hasil Project QC yang dikembangkan oleh Federasi dengan bantuan Anaheim Electronic. Gundam Bansi pada dasarnya adalah unit dengan penggunaan kerangka dasar Psycho-Frame sama seperti Unicorn Unit 01, namun tidak dilengkapi dengan kunci dari kota Lafleche. Bansi pertama kali ditampilkan dipiloti oleh Marida Cruz dengan perlengkapan Arm Armor VN dan Arm Armor BS. Namun, buat Bansi Non, Gundam ini dipiloti oleh si Bucin Ridi dan dilengkapi dengan perlengkapan berbeda, yaitu Arm Armor XC dan juga Arm Armor DI untuk memudahkannya pengendalian. Pada model kitnya, Bansi telah banyak dirilis dalam berbagai variasi dengan perlengkapan yang beda-beda juga. Dan untuk yang kita bahas kali ini adalah versi MG dari Bansi Non keluaran dari pabrikan Daban Model. Buat struktur perakitan dari kit ini hampir sama persis kayak 2 MG Unicorn yang pernah aku review sebelumnya. Namun buat Psycho Frame-nya kali ini berwarna hijau. Dan buat keras sama kepalanya juga punya desain unik khususnya buat Unicorn Bansi. Kit ini banyak dijual di toko online dengan harga di kisaran 400 sampai 450 ribuan. Kalau kalian nyari kit buat sering di pose, kit ini kurang recommended karena artikulasinya itu cukup terbatas. Tapi buat kalian yang nyari kit buat terlihat gagah ketika di display, menurutku kit ini bisa banget buat dipertimbangkan. Untuk bagian artikulasinya ini dimulai bagian kepala. Bagian kepala ini bisa digerakin kiri kanan seperti ini. Tapi memang agak kurang leluasa ya, karena ketutup bagian kerahnya. Oke, kita lanjut ke bagian pinggangnya. Karena bagian belakangnya ini ada buat kunci untuk transformasinya, jadi cuma bisa diputar seperti ini. Terus kita lanjut bagian armor bahunya, ini nggak bisa juga digerakin. Karena kita tahu ini untuk transformasi ya, jadi cuma bisa diputar seperti ini. Terus tangannya juga bisa diangkat sejauh ini. Untuk bagian lengannya yang ini juga bisa diputar. Tangannya juga bisa ditekuk seperti ini. Ini kalau kita lihat dari samping. Lanjut ke bagian skirt depannya, ini juga bisa digerakin ke depan, terus bisa digerakin ke samping kiri kanan seperti ini. Untuk bagian skirt sampingnya ini juga bisa digerakin ya. Skirt belakangnya juga sama, bisa juga kita gerakin seperti ini. Dan bagian sampingnya juga bisa digerakin. Kakinya bisa maju ke depan sejauh ini. Kakinya juga bisa ke belakang. Ini kelihatan lebih leluasa ya. Kakinya juga bisa split. Untuk bagian kakinya itu cuma bisa ditekuk segini ya. Oh ya, bagian atas kakinya ini juga bisa diputar. Untuk bagian pergelangan kakinya juga bisa digerakin seperti ini, juga bisa miring kiri kanan, dan bagian ini juga bisa digerakin sedikit. Aksesoris pertama yang kita dapat di sini ada Bimagnum. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Bagian ini bisa digerakin. Dan ini kalau kita bandingin sama Mim Rifle dari MG Unicorn Nova. Selanjutnya kita juga dapat Arm Armor DI seperti ini. Bagian ini bisa digerakin. Ya, untuk tampilannya seperti ini, dan ini kalau kita bandingkan sama Risa Unicorn biasa. Selanjutnya kita dapat backpack dengan tambahan Arm Armor XC seperti ini. Ini tampilannya kalau kita lihat dari belakang.
Terus kita juga dapat amunisi cadangan untuk beam magnumnya. Selanjutnya kita juga dapat beam jut seperti ini. Terus kita juga dapat pipin cadangan, ada mode destroy mode dan juga unicorn mode. Lalu kita dapat adaptor buat pasang perisainya di backpack. Sebenarnya kita dapat 4 figur pilot, tapi di sini ada 3 dan satunya ada di Gundamnya. Selanjutnya kita juga dapat 4 gagang beam saber dan juga 2 efek beamnya. Dan yang terakhir kita dapat base adaptor seperti ini. Gimik utama dari kit MG Unicorn sudah pasti ada di transformasinya ya. Buat kit ini proses transformasinya itu cukup simpel sebenarnya, tapi perubahan tampilannya itu yang sangat kelihatan. Proporsi dan juga ukuran kitnya itu berubah cukup signifikan. Amunisi pada beam magnum MG Unicorn ini bisa dilepas ya, dan amunisi ini bisa diganti sama percadangannya. Beam magnum MG Banshee ini juga bisa dipasang sama beam jutnya ya. Buat cara pasangnya bisa dilihat seperti ini. Dan ini hasil jadinya. Sama seperti MG pada umumnya, di sini ada kokpit yang bisa dibuka dan di dalamnya ada figur pilot. Seperti yang kubilang di awal video ya, nilai jual utama dari kit MG Unicorn ini ada pada tampilannya. Dengan desain yang unik serta ukuran yang lebih besar dari kebanyakan kit MG, ngebuat kit ini bakal lebih mencolok di lemari pajangan kalian. Selain itu, gimmick transformasinya juga ngebuat Gundam ini punya nilai lebih karena kita bisa pajang kitnya dengan 2 tampilan yang berbeda. Dan sebagai contoh, di sini aku pajang di samping Gunpla yang mencolok kayak Amat Suhana versi Metabi Daban sekalipun. MG Banshee Non ini tetap gak kalah heboh dengan ukuran dan juga desain uniknya. Sedangkan untuk poin minusnya itu juga sama kayak MG Unicorn yang lain, yaitu artikulasinya yang terbatas. Seperti di bagian bahunya ini itu nggak bisa digerakin dan juga bagian kepalanya. Pada bagian kepalanya ini artikulasinya itu terbatas banget, bahkan lebih terbatas dibandingkan MG Unicorn yang lainnya. Terus di bagian bahunya ini juga sama. Untuk join kakinya juga ini cukup leto ya. Kalau kita angkat kayak gini terus dilepas, bisa dilihat kakinya itu bakal turun lagi. Terus untuk tekukan lututnya itu parah banget buat ukuran kit MG ya, bahkan 90 derajat pun nggak nyampe. Pertama, ini kita ukur tingginya menggunakan mistar dalam mode unicorn mode. Kalau diukur sampai kepalanya, tingginya sekitar 21 cm. Terus ini kalau kita ukur bentuk bagian bahunya ini sekitar 8 cm. Kalau sama perisainya itu sekitar 12 cm. Sedangkan kalau dalam mode destroy mode ini tingginya sekitar 23 cm. Dan kalau kita ukur sampai bagian backpacknya itu sekitar 24 cm. Untuk lebar bahunya ini nambah sedikit, itu sekitar 9 cm. Sedangkan kalau diukur sama backpacknya itu sekitar 12 cm. Selanjutnya, ini kalau kita pajang bareng sama Unicorn Gundam yang lain. Bentuk ketiganya ini kalau dari badan sampai kaki itu hampir nggak ada perubahan ya.
Perbedaannya itu cuman di warnanya aja. Tapi di bagian kepala masing-masing punya desain unik untuk membedakan pada bagian pipinya. Dan khusus untuk Banshee punya perbedaan juga nih, ada di bagian kerahnya. Lalu pembedaan yang lainnya ada pada persenjataan yang unik di setiap tipe dari Gundam Unicorn ini. Dan yang terakhir di sini kita bandingin tingginya sama MG Sazabi dari Daban model, dan juga ini kita bandingkan sama Exia dari Hobistar. Untuk tingginya ini kalau dilihat Sazabi itu lebih tinggi dan juga lebih bervolume ya dibandingkan Banshee. Kelihatan itu kalau kita ukur bagian kepala sebenarnya agak mirip ya kalau sama backpacknya. Tapi kalau secara volume jelas Sazabi itu lebih kelihatan lebih besar atau bongsor. Dan ini kalau kita bandingkan sama MG Exia, kelihatan di sini jelas lebih tinggi Banshee ya dibandingkan MG standar seperti Exia. Kelihatan di sini kalau kita ukur bagian kepalanya itu cuma sampai dadanya aja. Dan untuk ukuran volumenya juga kelihatan Banshee lebih bervolume ya dibandingkan Exia. Dan berikut pose-pose dan kesimpulannya. Oke, sampai di sini dulu review kita kali ini. Jika kalian suka, klik tombol like dan jangan lupa komen di bawah jika ada yang tanyakan. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.